Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar kalian di pagi hari ini? KD percaya bahwa kalian semua dalam keadaan yang bersuka cita di dalam Tuhan. Buat yang hari ini keadaannya baik, hari ini keadaannya luar biasa dalam Tuhan, bisa lambaikan tangannya. Nah, memulai devotion pagi ini, mari kita mau datang sama Tuhan Yesus dengan sungguh hati ya. Siapkan Alkitab, siapkan alat tulis kalian, dan sama-sama kita mau berdoa untuk memulai devotion di pagi ini. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus urapi devotion pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mau puji Tuhan terlebih dahulu di pagi hari ini. Bangkit berdiri semuanya sama-sama dengan Kak Dey. Kita mau puji Tuhan dengan segenap hati kita. Yuk, mari beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, kita mau angkat pujian ini sama-sama ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Sekali lagi, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Awas iblis musuh kita, awas iblis musuh kita. Ia jalan sini sana, ia pasang perangkapnya. Awas iblis musuh kita, awas iblis musuh kita, awas iblis musuh kita. Ia jalan sini sana, ia pasang perangkapnya. Awas iblis musuh kita. Ia jalan kiri kanan, ia pasang perangkapnya. Awas iblis musuh kita. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Adik-adik, mari siapkan hati. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini.
Kadi undang setiap kalian ambil posisi yang baik, yang nyaman untuk kita menyembah Tuhan. Mari mau bawa hati kita lebih daripada kita punya aktivitas menyembah, yaitu menyanyi, memuji dan menyenangkan Tuhan. Kita mau berikan hati kita pagi hari ini terlebih lagi buat Tuhan Yesus ya. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Katakan lebih sungguh lagi. Jesus, I'm in love with you. Ini hati kami Tuhan Yesus. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire. Will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire. Will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need. Lebih lagi katakan, my heart is full. My heart is full. My heart is full with love and desire. Will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire. Will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. My heart is full. Hallelujah. Terima kasih Tuhan, puaskan hati kami. Haleluya. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan,
Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Adik-adik mari pagi ini, sekalipun ini secara online, tapi kita mau nikmati hadirat Tuhan. Kita mau nikmati waktu-waktu di mana kita datang. Dan kita panggil namanya, Yesus, aku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap kekuatanku. Sebelum aku belajar hari ini Tuhan, aku mau bawa hatiku, puaskan aku Tuhan Yesus. Mari adik-adik dengan segenap hati angkat pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. My heart is full, my heart is full, with love and desire will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full, my heart is full, with love and desire will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Tuhan Yesus berkati setiap kami Tuhan. Kami datang padamu di pagi ini di acara devotion ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau tahu keberadaan hati setiap anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Kami yang melihat, kami yang mengikuti Tuhan devotion lewat online. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, kami tahu hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Urapi setiap kami, Roh Kudus berbicara lebih. Supaya hari ini kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami mau sambut kebenaran-Mu Tuhan. Di pagi hari ini urapi setiap kami, berkati setiap kami. Dalam nama Yesus, semua yang siap untuk belajar firman lebih lagi, mari sama-sama kita mau katakan amin. Oke adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mau buka firman Tuhan pagi hari ini. Kade mau sharing sesuatu, temanya adalah I love to worship God. Aku cinta menyembah Tuhan ya. Nah kita mau buka ayatnya di 2 Tawarik pasal 29 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Kita mau belajar bagaimana kita itu bisa menyembah, memuji, menyenangkan Tuhan. Dari seorang Raja Yehuda, raja yang sangat luar biasa ini kita mau belajar sama-sama adik-adik. Dikatakan dalam 2 Tawarik 29 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, judulnya adalah Raja Hizkia. Ayat pertama, Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Nah, adik-adik hari ini kita mau belajar ya. Tentang bagaimana kita itu bisa menyembah Tuhan, bagaimana kita itu bisa memuji Tuhan dari seorang raja yang sangat luar biasa, yaitu yang namanya adalah Raja Hizkia. Kalau bicara soal menyembah Tuhan, adik-adik, menyembah Tuhan itu bukan hanya sekedar kita itu menyanyikan lagu rohani yang berirama pelan atau slow, kemudian kita tutup mata, kita angkat tangan, bukan sekedar itu. Tapi kan pasti adik-adik bilang, loh itu kan Kak yang namanya menyembah Tuhan. Memang adik-adik itu merupakan salah satu aktivitas saat kita menyembah Tuhan. Tapi arti sesungguhnya dari menyembah Tuhan itu jauh lebih daripada sekedar kita menyanyikan lagu yang lambat, kemudian kita mengangkat tangan, memejamkan mata kita. Menyembah Tuhan itu terutama bukan bicara soal aktivitasnya. Menyembah Tuhan itu bukan bicara soal kegiatannya. Tapi menyembah Tuhan itu bicara soal hati, adik-adik. Hati kita yang sungguh-sungguh kagum akan Tuhan.
Kalau hati kita ini sungguh-sungguh kagum akan Tuhan, hati kita ini sungguh-sungguh mengagumi setiap kebaikan, setiap kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita, mau apapun lagunya adik-adik, kita itu akan menjadi orang yang punya hati yang bersungguh-sungguh saat kita menyembah Tuhan, saat kita menyenangkan Tuhan. Baik itu lagunya mau worship, lagunya mau lagunya mau slow, walaupun praise, ketika kita kagum, kita mengekspresikan kekaguman kita akan Tuhan, itu adalah penyembahan yang sesungguhnya. Jadi penyembahan itu akan lahir dari hati yang sungguh-sungguh kagum, hati yang sungguh-sungguh rindu, hati yang sungguh-sungguh haus akan Tuhan. Nah, dari hati yang seperti itu akan muncul yang namanya ekspresi. Ekspresinya itu bisa kita lihat nampak di kegiatan kita saat kita menyembah Tuhan. Contohnya angkat tangan atau kita nyanyi dengan segenap hati kita nyanyi dengan bersungguh-sungguh adik-adik. Nah, dikatakan di dalam Mazmur 95 ayatnya yang ke-6 yaitu marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kenapa kita harus menyembah? Karena Tuhan kita itu Allah yang hidup, Tuhan kita itu Allah yang luar biasa. Dia Tuhan yang menjadikan kita. Untuk itu kita ini harus menyembah Dia. Nah, adik-adik kita belajar ya dari seorang raja Yehuda yang luar biasa ini, dikatakan Raja Hizkia ini dia menjadi raja waktu dia berumur 25 tahun. Di sini pasti ada yang lihat video ini yang bernama Hizkia ya. Nah, dia berumur 25 tahun waktu dia menjadi raja, dikatakan di sini dia ini adalah orang yang melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan atau apa yang dilakukan oleh Daud bapa leluhurnya. Padahal raja-raja sebelum Hizkia ini menjadi raja, mereka itu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Mereka menutup pintu bait Allah, kemudian mereka menyembah kepada Baal, mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah kepada dewa-dewa. Nah, tetapi pada zaman pemerintahan Raja Hizkia dikatakan ia memerintahkan kembali, kalau ada dibaca di pasal 29 dan sampai pasal 3 di pasal 32, di situ didapati dia memerintahkan kembali untuk membuka pintu bait Allah. Jadi dia memerintahkan kembali mereka membuka pintu bait Allah, membersihkannya, lalu kemudian memasukkan kembali peralatan bait suci, dan kemudian dia juga memanggil imam-imam untuk melayani di bait suci. Nah, dan setelah dia melakukan persiapan, Raja Hizkia ini lalu mengumpulkan seluruh rakyatnya di bait suci. Lalu kemudian apa yang dilakukan, imam ini mulai mempersembahkan korban. Nah, adik-adik, di zaman perjanjian lama mereka beribadahnya seperti ini. Mereka mempersembahkan korban bakaran dan yang boleh melakukan itu hanya imam gitu ya. Tapi setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib buat dosa kita, hari ini kalau kita mau berdoa cukup masuk kamar, kita lipat tangan, tutup mata, kita sudah bisa berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau di zaman itu belum bisa seperti itu. Mereka harus mempersembahkan korban bakaran. Nah, kemudian ada kaum khusus yang namanya kaum Lewi. Mereka itu menyanyi memuji Tuhan, mereka memainkan alat musik, mereka juga meniup nafiri. Dan apa yang terjadi, Raja Hizkia, dia dan seluruh rakyat Yehuda, mereka datang berlutut dan mereka menyembah di hadapan Tuhan. Mereka semua bersuka cita pada masa pemerintahan Raja Hizkia ini. Jadi zaman Raja Hizkia ini dia kembalikan semua penyembahan itu hanya kepada Allah yang hidup. Lalu kemudian Raja Hizkia juga memerintahkan untuk mereka mengadakan Paskah kembali, karena sejak pemerintahan raja-raja sebelumnya umat Israel itu udah gak merayakan Paskah. Dan kemudian Raja Hizkia ini mengajak seluruh rakyat untuk kembali menyembah kepada Tuhan. Adik-adik, setelah semua yang dilakukan oleh Raja Hizkia ini, nah, datanglah seorang raja ya, Raja Sanherib namanya, dari negeri Asyur. Kalau adik-adik baca di kisah ini, nanti selesai kelas bisa dibaca ya di kisah 2 Tawarik 29 dan 32, itu dikatakan mereka datang untuk menyerbu Raja Hizkia. Mereka datang untuk menyerbu daerah Yehuda. Dan ketika
Hizkia ini mendengar bahwa Raja Asyur mengepungnya, bangsa Asyur mengepungnya. Apa yang dilakukan? Hizkia ini lalu memerintahkan seluruh rakyatnya, bala tenteranya untuk mereka bersiap-siap. Mereka lalu mulai membangun tembok pertahanan yang kuat. Mereka mulai membangun menara-menara penjagaan yang kuat. Lalu kemudian mereka menutup mata air supaya tentara musuh ini tidak mendapatkan air, adik-adik. Dan mereka pasti akan kehausan. Nah, Raja Hizkia juga dia mengumpulkan semua rakyatnya, yang dia lakukan adalah dia menguatkan hati mereka. Dia berkata, jangan takut kepada Raja Asyur, sebab yang menyertai kita lebih banyak. Yang menyertai mereka adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah tangan Tuhan. Wow, Raja Hizkia ini dia benar-benar dekat sama Tuhan dan dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Jadi dia meneguhkan hati daripada rakyatnya bahwa Tuhan yang menyertai kita itu Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, gak bakal kalah mereka sama bangsa Asyur. Nah, ketika mereka mendengar, rakyat ini mendengar perkataan dari Raja Hizkia, mereka lalu mendapat kepercayaan mereka lagi. Padahal awalnya mereka sudah gentar ya, waktu mereka mendengar Raja Asyur itu datang. Nah, ketika Raja Asyur melihat apa yang dilakukan Hizkia, dia lalu mengirim utusan. Dia membawa sebuah surat untuk dibacakan di depan rakyat Yehuda. Apa kata surat itu, adik-adik? Dikatakanlah, janganlah kamu sekalian diperdaya oleh Raja Hizkia karena kalian semua sudah terkepung dan ia membiarkan kamu mati kehausan dan kelaparan. Sebagaimana para Allah bangsa lain tidak bisa melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian juga Allah Hizkia tidak bisa melepaskan kalian. Wow, ini surat yang sungguh-sungguh sangat mengecilkan Tuhan Allah yang Raja Hizkia sembah. Nah, karena Raja Hizkia ini dia membaca surat ini, dia menguatkan kembali rakyatnya, maka rakyat ini tidak terlalu terpengaruh ya. Mereka semua hanya diam waktu mendengar surat dari Raja Sanherib. Adik-adik, apa yang terjadi kemudian? Hizkia mengambil surat itu lalu dia membentangkannya di hadapan Tuhan. Lalu bersama dengan Nabi Yesaya, ia sujud menyembah kepada Tuhan. Jadi waktu dia terima surat itu, yang dia lakukan, dia datang kepada Tuhan dengan Nabi Yesaya. Dia katakan, ya Tuhan, engkau sendiri sudah mendengar apa yang dikatakan Sanherib. Dalam suratnya sangat menghina Allah. Maka sekarang selamatkanlah kami dari tangannya, supaya seluruh kerajaan di bumi mengetahui bahwa engkau sendiri Tuhan Allah kami yang hidup. Adik-adik, ketika Raja Hizkia ini menyembah kepada Tuhan dalam kesesakannya, dalam pergumulannya, maka Tuhan itu melepaskan dia. Wow, luar biasa ya. Pada waktu malam dikatakan keluarlah malaikat Tuhan dan membunuh 185.000 panglima dan pahlawan-pahlawan Asyur. Keesokan harinya Raja Sanherib waktu melihat semuanya mati, apa yang dikatakan Raja Sanherib ini kembali ke negerinya dengan rasa malu. Nah, demikian Tuhan itu menyelamatkan Raja Hizkia dan bangsa Yehuda. Lalu Raja Hizkia lalu mengajak seluruh rakyatnya untuk kembali menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan, apa yang diajarkan Raja Hizkia dalam cerita ini? Menyembah kepada Tuhan itu dalam segala situasi di kehidupan kita, adik-adik. Mau dalam keadaan yang enak, mau dalam keadaan yang baik, maupun dalam keadaan yang tidak baik, kita itu harus menyembah kepada Tuhan. Raja Hizkia waktu dia ketemu dengan kesesakan, dia tidak lari cari pertolongan ke daerah lain, atau dia minta tolong ke raja yang lebih kuat atau negeri yang lebih kuat, enggak. Dia datang, dia bawa surat itu di hadapan Tuhan dan dia berdoa menyembah Tuhan. Apa yang terjadi malam itu, Tuhan melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan Raja Hizkia. Hari ini kita belajar sama-sama adik-adik, menyembah Tuhan itu bukan hanya kepada saat kita dalam keadaan yang senang saja, tetapi dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan apapun di hidup kita, selalu ingat kita ini harus menyembah Tuhan. Itulah penyembahan yang benar di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan dalam situasi apapun. Jadi hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, penyembahan itu bicara soal hati kita. Hati yang kagum, hati yang mengagumi segala
segala kebaikan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh haus, hati yang sungguh-sungguh lapar akan Tuhan. Dan yang kedua, menyembah Tuhan itu dalam segala situasi, di dalam setiap kehidupan kita. Nah, dimulai dari apa? Kesukaan akan hadirat Tuhan. Maka kita bisa menyembah Tuhan dalam setiap hal yang dilakukan dalam hidup kita. Kapanpun adik-adik kita bisa menyembah Tuhan. Waktu kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mengekspresikan bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Kita melakukannya dengan segenap hati kita. Kita belajar menjadi pelajar-pelajar yang jujur. Kita menjadi pelajar-pelajar yang giat. Yang melakukannya dengan tidak bermalas-malas. Tapi kita melakukannya dengan segenap hati kita. Itu adalah salah satu cara kita untuk kita ini memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi hari ini kita belajar ya adik-adik. Dalam Mazmur 95, Kak baca sekali ayat 6, dikatakan masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mari tutup Alkitabmu adik-adik, kita belajar hari ini luar biasa. Kak juga diberkati hari ini dengan pengalaman dari seorang Raja Hizkia ini. Bahwa kita bisa menyembah Tuhan dalam segala situasi di hidup kita, apapun keadaannya. Hari ini engkau yang lagi sedih, hari ini mungkin keluargamu lagi ada masalah, atau hari ini situasi di rumahmu lagi mama papa sakit, atau kamu sendiri yang lagi sakit, atau kalian lagi mengalami sesuatu goncangan yang sangat membuat kalian itu sedih. Kade nggak tahu apa yang kalian alami, tapi Kade tahu satu hal, bahwa Tuhan yang menyertai kita itu adalah Tuhan yang hidup. Itu adalah Tuhan yang luar biasa. Itu adalah Tuhan yang mengasihimu. Itu adalah Tuhan yang sanggup untuk melakukan mujizat di dalam hidupmu. Dia tidak pernah tidur adik-adik. Dia ada bersama denganmu. Kalau dia bisa tolong Raja Hizkia, bisa mendengarkan doanya, berarti dia bisa tolong setiap kehidupan kita. Mari adik-adik kita mau bawa hati kita dengan kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini dan kita berdoa untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu bagi setiap anak-anak ini. Ajari kami untuk kami bisa menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami. Kami mau datang, kami mau bawa hidup kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, beracara dalam hidup kami Tuhan Yesus. My heart is full, my heart is full, with love and desire will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full, my heart is full, with love and desire will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Tuhan Yesus, hamba selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba minta Roh-Mu Tuhan bekerja dalam setiap hati anak-anak ini. Mereka yang mendengarkan firman ini di devotion pagi ini, kami berdoa Tuhan, Kau Allah yang menjamah setiap hati. Jadikan mereka anak-anak yang menyembah Tuhan dengan segenap hati mereka. Mereka mengekspresikan kekaguman mereka betapa Tuhan dahsyat dan Tuhan ajaib dalam hidup mereka. Tuhan juga memberkati hidup mereka Tuhan. Apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, atau apapun yang sedang keluarga mereka hadapi hari-hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan, biar mereka semakin dekat kepadamu, biar mereka semakin haus, semakin mencari wajah-Mu di setiap situasi yang sedang mereka hadapi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar tangan Tuhan turun. Engkau yang mengerjakan mujizat, Engkau yang melakukan perkara yang ajaib dalam setiap kehidupan anak-anak ini yang bergumul. Tuhan berikan jalan keluar. Kami berdoa yang sakit disembuhkan,
dinyatakan Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus terjadi terobosan dalam setiap kehidupan anak-anak ini. Mereka yang akan belajar di dalam waktu-waktu ini, Tuhan urapi mereka. Kami minta Tuhan hikmat, kami minta Tuhan pewahyuan, kami minta di dalam nama Yesus semangat lebih lagi Tuhan untuk mereka bisa bersungguh-sungguh dalam setiap pelajaran mereka dari waktu ke waktu. Tuhan juga berkati sekolah ini, Tuhan berkati guru, Tuhan berkati setiap yayasan yang ada. Urapi dengan kuasa darah-Mu yang kudus, urapi dengan minyak kudus-Mu Tuhan. Biar sekolah ini terus bertumbuh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, sungguh kami mengucap syukur buat waktu ini. Berkati sepanjang hari ini selama anak-anak belajar secara online. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik sekalian, demikian devotion pagi ini. Buat kalian yang kalian rasa ada hal-hal yang mau kalian sharingkan, atau kalian yang butuh dukungan doa, kami kakak-kakak Before 30 siap untuk menjadi teman, siap untuk menjadi tempat di mana kalian boleh share, atau kalian mau didoakan secara langsung. KD akan memberikan nomor WA yang tertera di bawah sini, nanti kalian boleh kirim WhatsApp aja, nanti ada kakak-kakak yang akan memfollow up kalian semua. Oke, terima kasih semuanya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.